bukan kecerdasan bisnisnya yang dia pakai, tetapi tadi bagaimana modal itu digunakan untuk beli aset-aset yang lainnya ya. Saya dikatakan karena tadi lah orang usaha kakean ngomong gitu kan, duitnya banyak pira kan. Loh, jenengan itu bukan pinter bisnis tapi pinter pinter apa namanya, guang duit gitu. Kalau pinter bisnis otomatis tahun pertama dia 1 miliar misalkan, tahun kedua kan 2 miliar, tahun ketiga 3 miliar gitu. Nah tahun pertama dia 1 miliar, tahun kedua 500 ya kan. Nah ini kan bukan pinter bisnis, berarti bukan mengembangkan bisnis, malah tadi uang tadi untuk digunakan yang lain-lainnya. Kau tuku mobil, mobilnya leasing ya, kau tuku apa sebagainya leasing semuanya, malah menambah deretan untuk dia terjebur dalam kubangan yang riba kayak gitu kan. Nah ini tadi apa namanya, ketika apa namanya hukum al aslu fil af'al taqayyudu bil hukmi syar'inya, dia nggak tahu hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara. Dia sudah nyebur duluan, begitu kecebur sudah ngap-ngap gitu ya, harusnya bendera putih gitu ya sudah top up tap up gitu, dia nggak mau top up malah top up. Nah ini kan jadinya apa, iya tenggelam ya, nggak mau tap up, nggak mau bendera putih, nggak mau menyerah, dia terus aja ya. Makanya apa, sering saya katakan kecerdasan spiritual itu adalah pondasi dasar akidah Islam. Kalau enggak ya tadi ya, kita lihat banyak sekali lah apa namanya, kalau kita lihat di luaran sana orang-orang bermain bisnis tetapi dia bukan berdasarkan akidah Islam. Bisnisnya luar biasa sekali apa namanya, arahnya. Ada yang beginilah begitulah, ada yang menyuap, ada yang usah pokoknya oleh tender sepira persen nih kan, berapa persen kue pengen gitu. Nah itu terjadi ya di apa, di instansi-instansi, di lembaga-lembaga yang terstruktural itu seperti itu. Makan-makan di rumah makan gitu kan, gedutnya siapa kayak gitu kan makan-makannya kalau makan itu di rumah makan yang di mana, di Jalan Baru gitu nah itu ini apa namanya, saya lihat ini banyak sekali motor-motor letternya merah kayak gitu kan, pada ngapa ini, ternyata pada makan-makan di situ ya. Anggaran duit itu untuk dihabiskan. Nah, faktanya seperti itu. Jadi apa namanya, fondasi dasar akidah Islamnya itu udah nggak ada sama sekali. Coba bayangkan ya, nggak ada sama sekali untuk menjadi apa, halal haramnya tadi. Kemudian pertama, kecerdasan spiritual ya yang harus dimiliki dalam bisnis itu agar penentuan yang jelas arah mana yang akan dituju. Nah ini tadi ihdinas siratal mustaqim yang dituju. Tapi kalau tidak ada ihdinas siratal mustaqim, siratal yang mana? Menuju neraka ya. Tadi apa namanya, tidak kenal halal haram, mark up, dikerjakan, manipulasi, terus apa namanya, KKN gitu ya, manipulasi dan sebagainya lah pokoknya gitu ya. Jadi tidak dijalankan dengan real ya. Penentuan yang jelas arah mana yang akan dituju itu sangat ngabiar sekali ya. Ada yang penting, sing penting siki nyong cair ya, sing penting nyong siki deal gitu ya. Nah, tidak apa, tidak kenal halal haramnya. Nah ini menjadi fondasi penting dalam bisnis ini ya. Yang pertama itu, jadi yang pertama saja sudah kolap kayak gitu kan. Gak ada pendidikan kecerdasan spiritual itu di forum-forum yang ada seperti saat ini ya. Di pengajian itu nggak dihadirkan.
bab riba saja nggak dihadirkan, nggak berani ngomong seperti bab riba itu haram begitu kan. Akad-akad yang seperti apa itu nggak tahu, nggak dijelaskan. Bagaimana mungkin dia akan menjalani bisnisnya itu sesuai dengan syariat Islam? Itu nggak mungkin. Ya, jadi kecerdasan spiritual itu memang menjadi penting sekali. Sebelum terjun kemana-mana, spiritualnya dulu gitu kan. Harus digodok dulu, ya, dicerna dulu sebagainya. Kemarin saya juga dari Dokter Ansori gitu kan. Waduh, dia bilang kita kerjasama dengan orang yang tidak paham dengan syariat, walaupun dia orang harokah ataupun orang pergerakan gitu kan. Wah, pokoknya angelepol gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Dia merasakan sendiri gitu ya. Sebelum saya katakan, dia sudah mengatakan dulu gitu. Dia kan ada terdengar di investasi apa kayak gitu kan. Nah, dia kemarin pas waktu di hari Rabu ini cerita gitu kan. Wah, aja sampai lah pokoknya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Ya, segitunya sampai orang-orang yang berbisnis itu kehilangan jati dirinya sebagai kaum muslimin. Ini yang menjadi kunci pertama ya. Jadi itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang memang di dalamnya ada pondasi-pondasi akidah, akad-akad yang sesuai syariat Islam, ya, bagaimana leasing, bagaimana asuransi, bagaimana multi level, bagaimana koperasi dan sebagainya ya. Jadi ini yang menjadi dasar ya, menjadi dasar yang akan kita lakukan. Nah, seperti tadi kesadaran spiritual itu memang harus dilakukan secara terus menerus, fondasinya, akadnya ya dipelajari, difahami, kemudian diperdalam lagi dan sampai benar-benar mustanir. Kalau tidak ya udah, kecerdasan yang lain itu akan tereksekusi dengan sendirinya ya. Kecerdasan spiritualnya nggak dilakukan seperti ini gitu kan, datang seperti ini ya, hadir gitu kan. Saya juga sering di sini mau mengkaji bahas apa kayak gitu kan. Kadang-kadang datang baru lagi gitu ya. Seriliur ganti. Ini memang suatu hal yang membuat mereka itu akan terisolasi sendiri gitu ya. Akan mengadakan ini, kita akan sudah di 4 kecerdasan eksekusi misalkan, padahal spiritualnya belum gitu ya. Ya, jadi luar biasa sekali. Untuk itulah maka ngopi-ngopi itu menjadi penting bagi kita. Setidaknya tadi mengetahui akad-akad, mengetahui bentuk-bentuk bisnis seperti apa yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan. Jadi seperti itu ya. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual, fondasi dasar akidah Islam. Kita juga harus memahami bahwa akidah kita harus Islam. Kalau tidak ya bubaran gitu ya. Gitu. Bisnis cuma menghasilkan duit saja. Kemudian bisnisnya tidak bisa menghasilkan kepada anaknya, ya, anaknya kepada bojonya kayak gitu kan. Bojonya kan nutup aurat itu kan. Kemudian istrinya juga kan nutup aurat ya. Nah, itu penting sekali dalam bisnis ini gitu. Kalau tidak ya tadi kita akan kehancuran dalam bisnis itu kita lihat. Ya, kita lihat aja di sekeliling kita lah, bisnis-bisnis yang yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kita lihat ya,
Mereka bisnis, mereka bisa menjual ini, menjual itu dan sebagainya, ya. Tapi dia tidak bisa mengontrol istrinya, anaknya dan sebagainya. Iwan Willah rahimakumullah, itu pertama kecerdasan dalam bisnis, ya. Yang menjadi pertama adalah kecerdasan spiritual itu. Jadi 8 kecerdasan bisnis itu harus dimiliki oleh kaum muslimin. Tidak bisa enggak gitu ya. 8 kecerdasan bisnis dalam bisnis. 8 kecerdasan dalam bisnis ini. Ya, satu saja tadi kecerdasan spiritual nggak mau diikuti, ya udah bisnisnya gagal. Nah. Tentang akidah, tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna la ilaha illallah, tentang akidah Islam, tentang hal yang mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, ya. Jadi ini menjadi penting sekali. Maka kehadiran dalam ngopi dan sebagainya ini menjadi penting. Sering dikatakan oleh ustadz kita, kadang hadir kadang enggak, ini menjadi sesuatu yang akan menimbulkan pertanyaan besar gitu kan, ini bisnisnya kayak apa, kayak gitu ya. Nah itu, jadi penting sekali kecerdasan spiritual itu. Yang kedua yaitu kecerdasan intelektual, ya. Tadi selain spiritual, kaum muslimin itu juga harus intelektual. Ya, intelektual itu ya paham calistung gitu ya, baca tulis hitung ya. Wong Islam tapi orang bisa calistung kayak gitu kan. Baca tulis hitung ya. Terlalu gitu ya. Ya, paham logika dasar, melakukan perencanaan, analisa dan penyelesaian problem. Ini harus dilakukan juga, ya. Paham logika dasar, melakukan perencanaan, analisa dan penyelesaian problem, paham kondisi aktual. Ya, saat ini kondisinya di dunia ini kita sudah 7.000 triliun gitu kan. 7.000 triliun. Ya. Lah ora apa-apa, sing penting manyong bisa bayar iki. Yang penting keprimen gitu ya. Faktanya dia ngutang maning kayak gitu. Sing penting nyamang ngutang ngana bisa bayar iki gitu. Ya, utang kangkane orang, ya akhirnya tadi karena tidak punya kesadaran spiritual, ya tadi aku utang nang BRI orang bisa 10 miliar 10 juta, ya begitu sampai ke 6 juta mandek, top up money kayak gitu kan, akhirnya 15 juta tapi dihitung mundur gitu. Nah, nampaknya 6 juta tapi hitungannya utangnya 15 juta gitu kan. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu tidak mungkin kita kita abaikan. Kondisi aktual tadi akan menjadi efek domino, efek yang pasti akan terjadi. Ya, ini. Nah, BRI saja kita lihat ya, di desa-desa terpencil saja sudah pasang briling kayak gitu kan. Briling kayak gitu ya. Itu artinya apa? Ya, dia yang ada di sana ya, yang menggunakan sudah katanya go public kayak gitu ya. Itu pasang keran-kerannya sampai ke atas, ke bawah ya. Briling itu kan dia si BRI itu punya kantor, tetapi dia tidak harus membayar gitu kan. Dia punya kantor, orangnya jadi pegawai, kemudian tempat orangnya jadi tempat transaksinya kayak gitu. Nah, itu briling itu seperti tadi. Untuk tadi kalau dia punya sebagai nasabah, dia itu agar nomor rekeningnya agar tetap tumbuh, agar tetap ada transaksi gitu. Jadi ada transaksi terus, Ini nasabahku yang bagus ini gitu ya, dielus-elus, dikasih briling kayak gitu. Jadi seperti itu. Bukan karena dia itu prestasi,
tetapi karena agar dia tetap menjadi nasabahnya, ya, agar menjadi nasabahnya, menjadi pelanggannya yang tetap akan setia dengan partner bisnis, ya. Ya. Ada lagi mandiri agen gitu kan, agen BNI, betul nggak? Mandiri agen BNI. Nah, itu kecil-kecil. Kemarin saya juga waktu dirancah, wah, di ATM gitu kan, wah nggak bisa ini. Wah, ke apa namanya? Ke mandiri agen. Untung ada bisa kayak gitu kan. Hah? Pak bisa ini ya. Iya, secara apa namanya, pemakaian kita diuntungkan. Tapi secara tadi ya kan, secara dia sebagai konsumen nasabah dengan BRI itu dia sebagai untuk digunakan untuk tetap hidup ke rekeningnya kayak gitu, ada denyut nadinya kayak gitu. Nah, jadi paham logika dasar, melakukan perencanaan, analisa dan penyelesaian problem itu harus dimiliki gitu ya. Ya monggo saja kita lihat di luaran sana kayak gitu ya. Banyak sekali yang apa namanya, mau bisnis es nih. Kayaknya apa? Sedap gitu ya. Bisnis es sedap. Habis bisnis es jelly laker, bisnis ke es krim bisnis ke es apa lagi, es boba gitu, es boba ke es dawet gitu kan sebagainya, masih di es aja gitu ya. Ini luar biasa gitu kan, hanya mengandalkan apa namanya, keinginannya saja kayak gitu, tidak berdasarkan kepada perencanaan yang matang. Analisa dan penyelesaian problem ini juga penting. Analisa sebagai pebisnis ya, ini mau apa nih ya, mau harga berapa ini kan. Ini penting juga, kita mau di segmen mana nih ya, ini penting juga kayak gitu kan. Kalau kita mau segmennya kelas bawah ya, apa namanya, kelas misalkan roti gitu ya, roti kelas 2000 perak ya, kelas 2000 perak kayak gitu kan. Akhirnya kalau di bawah apa namanya, di bawah keliling ya, itu di warung-warungnya tertindih-tindih terus gitu. Ya, karena 2000 perak kayak gitu kan, orang mengambilnya pas lagi jujulannya langka kayak gitu kan. Ya wis nyong bae lah gue. Bahasa Jepangan nang jero omah seret gitu kan, sogena kayak gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, karena kita mengambil segmennya segmen 2000 perak kayak gitu kan. Kelas 2000 perak. Ya, yang apa, kacang ijo, yang tadinya kacang ijonya gede. Kemudian biasanya nyusut gitu ya. Akhirnya tinggal segini, tinggal 1000 perak kayak gitu. Ya. Ya itu akhirnya seperti tadi gitu kan. Kita lihat apa namanya, kalau kita lihat seperti tadi ya, segmennya mereka akan berkurang terus. Harus dilakukan analisis dalam penyelesaian problem ya. Kalau apa namanya, ini bisnis ini harusnya gimana nih ya. Jangan di segmen yang kelas 2000, kelas yang atas aja gitu ya. Nah, ini memang apa namanya, perlu kecerdasan intelektual. Iwan Wila rahimakumullah, itu yang kedua ya. Jadi kecerdasan intelektual itu penting ya. Paham calistung, baca tulis hitung itu yang menjadi penting ya. Duku apa? Regane 10.000 ya. Anak kalau duit, orang bisa ngerti duit ya kebangetan gitu ya. Pasti ya paham ya. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Nah, ini kecerdasan emosional ini penting sekali. Kalau enggak ya tadi ya, kata Pak Haji Sugeng, ada orang yang kemampuan mengontrol sikap dan komunikasinya ini enggak efektif. Masih punya apa namanya, satu unit ya, atau dua unit gitu kan, sudah buka cabang di mana-mana kayak gitu. Ini menjadi hal yang emosional yang tinggi sekali gitu ya.
weh tad kepriwe bos ya kan, udah tadi maning bos kepriwe bos, wah kepriwe bos gue wis wah, merasa bangga gitu kan. Nah kemudian apa namanya ketika lagi ngumpul, bos wis bayarin nyong kabeh bae nih. Padahal mah itu apa namanya padahal mah modal gitu ya, harusnya ya jangan tergoda dulu gitu kan ya, harusnya tetap masih mengontrol lah, mengontrol emosionalnya, jangan sampai kita kemudian membayar semuanya gitu ya. Berikutnya tidak perlu tergesa membeli ini dan itu gitu ya. Nah ini baru dua outlet sudah pengen beli ini beli itu gitu ya. Dua outlet baru omsetnya baru naik lah 2 bulan gitu ya, udah ambil mobil, ambil motor sebagainya kayak gitu ya. Nah ini terjadi nggak Pak? Terjadi ya, iya. Udah apa namanya baru 2 unit gitu kan, baru naik omset sedikit, wah kayaknya menjanjikan isit jet mobil, jet motor gitu kan. Iya, akhirnya biasanya karo motor butut, karo ya motor kinclong kayak gitu ya. Nah ini, wis Kang ya, yang udah di bos gitu ya. Nah ini menjadi hal yang tadi menjerumuskan dia ke dalam kebangkrutan ya. Tidak perlu pamer, iri, dengki dan terhadap pesaing. Ini penting juga. Kalau kita ada yang apa namanya saingan kita di sebelah, kita apa sikut kiri, sikut kanan gitu. Nggak usah lah gitu ya. Jadi kalau ada yang sebelah pun kita nggak boleh emosional gitu kan. Asem nembek apa seminggu bisa ana sing nyaingi, ora kira-kira lah gitu kan, orang memper sebagainya. Nah ini tidak perlu pamer, tidak perlu iri dengki terhadap pesaing, karena pesaing itu adalah mitra kita, bukan pesaing kita ya. Mitra kita, kalau kita lagi nggak ada, itu yang menjadi mitra kita ya. Kang nyong nitip ya, arep sholat di situ ya kan, jadi ini kan kepenak gitu ya. Ya. Jadi apa namanya? Jika ada berduaan pun kita nggak perlu risau gitu. Kayak di Jakarta itu kan di Kebon Jeruk itu jejer itu bengkel apa namanya spare part motor, spare part mobil gitu ya. Nah, jadi kecerdasan emosional itu menjadi penting sekali. Kalau tidak ya tadi ya karena apa namanya dua kecerdasan yang sebelumnya tidak ada ya, kecerdasan emosionalnya tinggi sekali. Udah langsung beli apa namanya? Beli rumah kan beli rumah kredit ya kan. Nah, ini setelah kredit ya tadi terkena imbasnya ya. Terkena imbasnya, tidak lagi melanjutkan dan sebagainya. Nah, ini menjadi 3 kecerdasan 1, 2, 3 ini yang menjadi menghalang untuk kemudian dia maju terus melangkah ke depan. Yang keempat yaitu kecerdasan eksekusi ya. Setelah 3 kecerdasan tadi ya, yaitu memiliki keberanian untuk action, tidak dalam posisi selalu di zona comfort. Ya, memiliki keberanian untuk action ya. Jadi bisnis itu bukan hanya sekedar teori gitu kan, action gitu ya, teori doang, actionnya nggak ada ya. Dan ini juga masalah gitu ya. Ya jadi ketika sudah punya wacana dan sebagainya ya monggo diactionkan gitu ya. Kalau sudah matang, sudah siap sebagainya ya diactionkan. Dan memang di apa namanya di kecerdasan eksekusi ini banyak sekali partner-partner yang belum siap ya untuk action bersama kayak gitu ya. Ya, jadi tadi kecerdasan yang keempat itu kecerdasan eksekusi ya. Selalu di zona nyaman ya. Mungkin apa namanya antum di zona nyaman, bisnisnya
selalu ada, selalu mau mau jatuh tempo ada yang nyuplai ya, ada yang nyuplai, ada yang memberikan pinjaman dan sebagainya. Akhirnya ini juga menjadi zona nyaman yang luar biasa. Ya, jadi bukan karena dia menyerah karena haram, halal haram, tapi karena dia bisa nyetori bank. Nah, ini menjadi hal yang masuk dalam zona nyaman yang seperti itu, yang dalam tanda kutip akan menjerumuskan dia ke dalam kebangkrutan juga. Ya, jadi kecerdasan eksekusinya dia selalu galau dalam melakukan eksekusinya. Kemudian yang kelima yaitu kecerdasan finansial. Kalau tidak dari kecerdasan spiritual, dari mana asal modal? Dia tadi akan dari bank, dari perbankan gitu ya. Rezeki paling enak ya kang bank kayak gitu kan. Orang kang bank, kang di maning gitu ya. Dari bank ya. Sok kira 90% itu sekarang dari mereka itu terjerat dari bank. Ya, dari kelas menengah sampai kelas atas pun seperti tadi. Ya, bahasanya Pak Prabowo bangsanya itu yang dapat apa? Dapat hak guna pakai hak guna bangunan, ia juga disetorkan ke perbankan, bayangkan. Digunakan untuk nyelang duit. HPH, hak penguasaan hutan ya, berpuluh-puluh hektar itu digunakan untuk apa? Ke bank, ke perbankan. Kemudian bagaimana cara mengungkitnya? Ya, cara mengungkit uangnya dia nggak bisa gitu kan. Ya, agar diungkit agar menjadi berkali-kali lipat. Nah, ini dia nggak bisa. Akhirnya tadi percepatannya lewat perbankan. Ya, bukan kecepatannya tapi percepatannya. Nah, ini yang menjadi hal yang kelima ya, kecerdasan finansial itu tidak ada. Cara distribusi dan pengelolaan finansial ya, distribusi uangnya ya tadi nggak bisa dia dengan cara-cara yang ya islami. Akhirnya uangnya keluar kantong kiri, keluar kantong kanan gitu ya. Akhirnya bolong terus ya. Nah, ini yang menjadi kecelakaan bisnis berikutnya. Cara distribusi dan pengelolaan finansialnya rapuh sekali. Nah. Kemudian yang keenam, kecerdasan fisik ya. Jadi selain bisnisnya keren, juga dia mempunyai kecerdasan fisik, energik, sehat, gizi yang cukup ya. Punya perusahaan besar tapi asam urat gitu ya. Iya, nggak bisa menikmati gitu kan. Ya, nggak bisa menikmati. Ya. Meriang-meriangan, dela-dela cek darah ya, cuci darah setiap minggu kan, repot sekali gitu kan hidupnya. Itu kecerdasan fisik. Tiap minggu kudu cek darah ke Purbalingga, ke Immanuel gitu ya, balik maning gitu kan, capek gitu kan. Hah? Ke Immanuel ya ternyata ya itu. Jadi kecerdasan fisiknya nggak ada sama sekali. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, tidak gaptek dan melek teknologi. Ini penting juga ya, agar bisnis kita tadi dikenal di masyarakat, di tengah-tengah hegemoni, di tengah-tengah dunia intelektual ya, di dunia teknologi ya, kita harus melek teknologi lewat online, lewat apa sebagainya kayak gitu. Jangan sampai cuma bunuh gitu kan, bisnisnya orang usah karo teknologian lah, nyong mah orang usah kalau kayak gitu nyong mah wis jalan iki, nggak bisa ya. Harus tetap pakai teknologi ya, entah di di Facebook atau di
WA bisnis ya kan, dan sebagainya itu tetap dilakukan agar bisnis kita itu hidup gitu ya. Bisnis mati apa ya? Mati ora ya gitu kan. Mas masih bisnisnya masih ora gitu kan. Nah, ora ya. Gini kayaknya wis langkaan ya. Masih Mas. Keok. Nah, kecerdasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini penting juga ya. Jadi tidak bisa kita wis lah orang usaha melu teknologian, kita biasa saja. Nah, itu enggak apa? Yang kedelapan, kecerdasan sales dan marketing ya. Muara bisnis adalah jualan. Disinilah yang penting. Muara bisnis adalah jualan. Nah, jualan gimana caranya tadi sudah diurutkan dari ke-1 sampai ke-7. Kemudian muara bisnis adalah jualan. Nah, jadi bagaimana agar bisnis kita rencana kita itu teruji gitu ya. Teruji. Oh, dagangan kita ternyata ada laris, ya, bisa laris, bisa berkembang dan sebagainya ya. Jadi ada jualannya. Jangan sampai nggak terjadi jualan ya. Nah, ini bahaya ya. Kalau nggak terjadi jualan, akhirnya bangkrut gitu ya. Nah, bangkrut. Jadi harus bangkit kembali, kaum muslimin itu harus bangkit kembali bisnisnya dengan memiliki 8 kecerdasan sales marketing, 8 kecerdasan tadi ya. Iwan Fillah rahimakumullah, itu yang 8 kecerdasan dalam bisnis yang bisa kita ramu ya. Yang mana dulu gitu ya. Ya harus yang pertama adalah kecerdasan spiritualnya. Nah, mungkin kita saat ini udah di umur sekian ini, wah, bisnis kita seperti ini ya ternyata. Nah ya, kita dandani terus, kita pindahkan menuju ya ihdinas siratal mustaqim. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kecerdasan ini, yang semoga nanti ada dialog dan sebagainya dalam membina kecerdasan dalam bisnis. 8 kecerdasan ini memang harus dimiliki, tidak bisa tidak ya. 8 ini harus wajib dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau salah satunya nggak ada, ya tadi bisnis kita akan timpang kayak gitu ya. 8 kecerdasan spiritual ada, tapi nggak ada kecerdasan sales dan marketing, nggak bisa ngejual gitu ya. Nah ya akhirnya kepok gitu ya, tepok gitu. Nah itu jadi nggak ada transaksi, nggak ada deal-dealan ya, nggak ada deal-dealan, nggak ada fulus, nggak ada cash flow, nggak ada duit dan sebagainya. Akhirnya tadi ketika bisnisnya lancar, harus ada duitnya, ada duit, ada fulusnya, ada fulus, ada untungnya. Jangan sampai ada keuntungan tapi nggak ada duitnya ya. Kumpul mangan ya salah ya. Kumpul mangan kumpul ya. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya laris duitnya ora kumpul. Nah ini kan, jadi menguap gitu ya. Nah itu, monggo itu yang bisa bisa didiskusikan.